Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat berjumpa lagi dengan saya Siti Romlah dalam pembelajaran bahasa Arab. Video kali ini kita akan belajar bagaimana bertanya tentang jam dan bagaimana cara menggunakan pernyataan lebih dan kurang pada jam di dalam bahasa Arab. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kosakata. Minggu lalu kita sudah belajar kosakata tentang jam. Kita juga sudah belajar tentang kosakata menyatakan lebih. Baik itu 30 menit, kemudian 15 menit, dan 20 menit. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya tentang jam. Biasanya ketika kita bertanya tentang jam, maka ungkapan yang kita gunakan untuk bertanya itu menggunakan ungkapan yang pertama seperti yang sudah di blok kuning ini, yaitu kamis sa'ah. Sekali lagi, kamis sa'ah. Kamis sa'ah artinya adalah jam berapa. Umi ulang, kamis sa'ah artinya jam berapa. Kemudian yang kedua, kadang juga digunakan ungkapan yang kedua, yaitu kam sa'ah. Sekali lagi, kam sa'ah. Kam sa'ah artinya adalah berapa jam. Ingat, kam sa'ah artinya berapa jam. Kemudian, ungkapan yang ketiga yang biasa juga digunakan bertanya tentang jam itu adalah fi ayyi sa'ah. Sekali lagi, fi ayyi sa'ah artinya adalah pada jam berapa. Nah, yang terblok kuning ini adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk bertanya tentang jam di dalam bahasa Arab. Kosakata berikutnya adalah ungkapan untuk menyatakan lebih dan kurang. Biasanya kalau lebih menggunakan wa dan kurang menggunakan illa. Sekali lagi, lebih menggunakan wa, kurang menggunakan illa. Jadi wa artinya lebih, illa artinya kurang. Kemudian kadang juga kita mengungkapkan menit di dalam bahasa Arab. Jadi angka dulu baru menitnya disebutkan. Misalnya 5 menit kita bisa ungkapkan khamsu daqa'iq. 10 menit angkanya dulu baru menitnya. Asyru daqa'iq. Misalnya 6 menit, sittu daqa'iq, dan seterusnya. Oke, sekarang Umi batasi dulu. Kalian belajar mufrodatnya hari ini tentang kata tanya di dalam kata tanya untuk bertanya tentang jam, dan kemudian lebih dan kurang, serta 5 menit dan 10 menit yang biasa kita gunakan juga di dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan. Next, sambil kita berlatih. Nah, ini adalah contoh yang Umi berikan untuk bertanya tentang jam. Contoh yang pertama, kamis sa'ah al-an. Kamis sa'ah al-an artinya adalah kamis sa'ah. Masih ingat kan? Tadi artinya adalah jam berapa. Al-an artinya sekarang. Jadi kalimat ini berarti jam berapa sekarang? Dan jawabannya adalah as-sa'atu tasi'ah wa khamsu daqa'iq.
As-sa'atu tasi'ah wa khamsu daqa'iq. Jam 9 lewat 5 menit. Kalau misalnya Umi bilang jam 9 lewat 10 menit, boleh. As-sa'atu tasi'ah wa asyru daqa'iq. Seperti itu. Jamnya juga boleh diganti. Misalnya jam 6 lewat 5 menit. As-sa'atu sadisa wa khamsu daqa'iq. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah kam sa'ah. Ingat, kam sa'ah tadi artinya adalah berapa jam. Kam sa'ah tadrus fil yaum. Adrus sab'a sa'at. Adrus sab'a sa'at. Kam sa'ah tadi artinya berapa jam. Tadrus, kamu belajar. Fil yaum, dalam sehari. Jadi pertanyaan ini bila diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah berapa jam kamu belajar dalam satu hari. Adrus, saya belajar sab'a sa'at, selama 7 jam. Adrus artinya saya belajar, sab'a sa'at artinya adalah 7 jam. Umi ulangi, kam sa'ah tadrus fil yaum, berapa jam kamu belajar dalam sehari? Adrus sab'a sa'at, saya belajar selama 7 jam. Contoh yang ketiga dengan menggunakan pertanyaan fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah tadhhab ilal madrasah. Fi ayyi sa'ah artinya pada jam berapa tadhhab kamu pergi ilal madrasah, ke sekolah. Jadi arti kalimat pertanyaan ini adalah pada jam berapa kamu pergi ke sekolah. Adhab ilal madrasah fi sa'ati sadisa wan nisf. Saya pergi ke sekolah pada jam sadis. Sadis ini adalah pada jam 6 wan nisf, lebih 30 menit. Di minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang an-nisf yang artinya adalah 30 menit. Demikian untuk contohnya. Nah, sekarang supaya kalian lebih mahir lagi, maka coba kerjakan latihan berikut ini. Nah, at-tadrib, latihan. Tugas kalian adalah menuliskan jam sesuai dengan jarum jam yang tertera pada gambar. Kemudian yang kedua, ini latihan pertama. Kedua, di sini ada pertanyaan dan tuliskan jamnya sesuai dengan angka yang tertera di dalam gambar. Nah, jadi kesimpulannya latihannya yang pertama adalah kamu disuruh menulis mufrodat dan artinya di buku tulis. Pertama, jadi mufrodat tadi tulis kembali di buku kamu, kemudian artikan, foto dan kirimkan ke link yang disediakan. Yang kedua, kerjakan latihannya. Tadi ada mufrodat kan, sudah disuruh menulis dan disuruh mengartikan. Kemudian pekerjaan kedua adalah mengerjakan latihan di buku tulis dan dikirim ke link yang disediakan. Demikian pembelajaran bahasa Arab kali ini. Semoga kalian makin sukses, makin semangat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.